Ketemu lagi pemirsa, salam sehat ya. Dengan saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini Anda akan menemukan banyak tips dan trik dan cara untuk mengatasi masalah kesehatan. Termasuk juga mengantisipasi supaya Anda nggak kena masalah seperti kebanyakan narasumber kami. Tapi kalau Anda punya masalah kesehatan, ini juga adalah jalan untuk menjadi berkat bagi hidup orang lain. Karena dari kisah Anda, orang lain bisa belajar bagaimana menghindari masalah seperti yang Anda pernah alami. Pemirsa, kirimkan cerita Anda ke alamat yang di bawah ini, sehingga kami bisa mengundang Anda di Studio 3 Metro TV Jakarta. Saya ingin perkenalkan 4 orang narasumber, 2 praktisi kesehatan dan sepasang suami istri yang akan bercerita mengenai kehidupan kesehatan mereka. Yang pertama inilah Bang Paidon Lumbantoruan, Horas Abang, dan juga Mbak Pretisia Sufarli, Horas juga. Horas. Sehat semua ya? Sehat. Mbak Preti, kita akan ngobrol banyak dengan narasumber. Pasti beliau berdua ini butuh dibimbing. Ya. Meskipun sebagian punya usia lebih muda daripada yang lain, tetapi bicara soal pengetahuan, latar belakang, kita harus selalu membuka mata dan telinga. Bukankah begitu Bapak Paulus Budi Mulyono dan Ibu Erni, suami istri yang selalu harmonis? Salam sehat. Salam sehat juga Mas Soki. Pak Yono, udah ada perbaikan cukup baik ya sejauh ini? Iya, puji Tuhan sudah jauh lebih baik. Ya, syukurlah. Nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Iya. Tapi sebelum kepada narasumber kami, ada beberapa pertanyaan yang muncul di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan netizen. Tolong dijawab oleh praktisi kesehatan. Tensi normal, apakah pasti aman dari stroke? Benar atau salah? Tambahannya bagaimana Bang Paidon? Jadi 80-90% penyebab stroke itu adalah penyumbatan. Sisanya sekitar 10-20% adalah pecahnya pembuluh darah. Kalau tensinya tinggi mungkin untuk resiko stroke sudah lebih jelas, ya. Tapi proses penyumbatan pembuluh darah itu tidak melulu karena tensi tinggi. Jadi gula darah yang tinggi, proses oksidasi itu tidak kelihatan. Asap knalpot, asap rokok itu nggak kelihatan. Iya. Kemudian inflamasi itu tidak kelihatan. Makan gorengan itu menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah terjadi. Dan nanti pada saatnya dia bisa menyebabkan stroke walaupun tensinya dalam batas normal. Mungkin dia orang yang rajin olahraga, jadi pembuluh darahnya elastis. Iya. Ya kan? Tapi proses penyumbatan pembuluh darahnya jalan. Ternyata tensi normal itu bukan berarti Anda aman dari stroke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang pertanyaan kedua, ini juga beredar di masyarakat luas. Tensi rendah, ini bukan tensi tinggi loh, tensi rendah. Apakah aman dari stroke, Mbak Preti duluan? Nah, ini jawabannya adalah salah. Jadi kita tadi sudah belajar tensi aman, belum tentu Anda aman dari stroke. Tapi kalau tensi rendah, Anda harus waspada. Kenapa? Karena penyebab tensi aman ini sendiri bervariatif. Hipotensi atau tensi rendah, salah satu penyebab terseringnya ini adalah gangguan irama jantung. Sehingga jantung ini cenderung bergetar. Pada saat jantung cenderung bergetar, pompa jantung itu tidak maksimal. Sering mengakibatkan ada turbulensi darah, ada penggumpalan, dan kalau jalan ke pembuluh darah di otak mengakibatkan stroke sumbatan. Pemirsa, kita akan belajar lebih banyak mengenai pola hidup sehat, gaya hidup seperti apa sih yang harusnya menjadi ciri khasnya orang Indonesia. Dan narasumber kami hari ini sekali lagi saya ingatkan adalah Pak Yono dibantu oleh istrinya Ibu Erni yang mereka berdua sampai hari ini masih terus berjuang satu sama lain. Khususnya bagi sang istri untuk mendukung suaminya kembali pulih dan produktif kembali. Inilah profil narasumber kami. Paulus Budi Mulyono. Serangan stroke yang menimpanya pada 4 tahun lalu tak membuatnya patah semangat. Ia pun selalu percaya bahwa dirinya bisa pulih kembali seperti dulu lagi. Hal ini didasari dengan sejumlah perbaikan yang dirasakannya selama proses pemulihan. Sebelum terserang stroke, Paulus memang sudah memiliki riwayat diabetes dan kolesterol tinggi. Hal ini diduga karena kebiasaan makannya yang tidak diatur dengan baik. Namun, ia sudah belajar dari kesalahannya. Sehari-hari, Paulus sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan tak hanya itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 2 tahun terakhir untuk membantu mengendalikan kadar gula darahnya serta kolesterolnya yang tinggi. Alhasil, berkat semangatnya, kini Paulus sudah jauh lebih sehat. Diabetes dan kolesterolnya sudah terkendali di angka normal. Badannya pun terasa jauh lebih segar. Saya ngebayangin ini, pasti keluarga sangat terpukul melihat Bapak yang begitu aktif, produktif bekerja,
Iya. Beliau ini seorang profesional tadinya pemirsa, tapi harus berhenti bekerja. Iya. Awalnya diberikan tenggang rasa, toleransi oleh perusahaan ya, Iya. boleh istirahat dulu Pak ya. Tapi kemudian setelah beberapa bulan ternyata keputusan untuk mengundurkan diri Iya. dari perusahaan adalah yang terbaik. Iya. Jadi setelah saya 3 bulan saya cuti, setelah saya serangan stroke, lalu saya mulai aktif kembali bekerja selama 3 tahun. Baru Januari kemarin saya memutuskan untuk mundur dari perusahaan. Karena Bapak harus fokus pada pemulihan ini Pak ya. Iya, Oke. saya harus fokus dan juga memang saya bekerja hanya dengan 1 tangan. Iya. Nah itu juga cukup cukup sangat menghambat saya. Bagaimana dengan tangan kanan Bapak? Boleh ditunjukkan kepada pemirsa sedikit? Iya, Sedikit tangan kanan saya ya sejauh ini masih seperti ini, saja. Susah. masih Oke. sulit sekali. Bapak harus semangat ya. Iya, Kan pasti. tadi ada Mas kalimatnya Yogi. tuh. Iya, Bapak yakin pulih dari Iya. stroke. Waktu kena stroke, misalnya tensi, kemudian gula darah. Bapak ini kan ada masalah diabetes ya. iya betul Nah, sekali. kemudian sekarang bagaimana setelah menggunakan laser? Iya, mungkin lebih detail kalau mengenai angkanya, istri saya yang lebih paham ya. Wah, Iya, boleh dibantu Bu? ya silakan. Ya, waktu kena serangan stroke itu pertama dicek itu gulanya sebenarnya 180. Cuma itu kan baru makan, keserangannya itu saat makan. Nah, 2 jam setelah itu dari dokter nanti dicek lagi. Nah, pas dicek itu 230. Kemudian terus kolesterolnya diceknya besoknya juga kan, karena kan harus puasa, itu 221. Tensinya bagaimana Bu saat itu? Tinggi juga kah? Tensi, ini nggak ada masalah tensi. Gula Dan selama darah. ini memang nggak ada sakit, nggak ada darah tinggi, hanya diabetes aja. Diabetes. Sama kolesterol itu memang ketahuannya di situ juga sih tingginya ya, Iya. kolesterolnya. Padahal Bapak sudah tahu dari lama bahwa Bapak tuh ada keturunan diabetes dari orang tua ya Pak? Iya, Tapi Bapak abai tentang hal ini. itu Polanya dia. tetap kacau. Polanya yang saya nggak itu. Pola hidupnya maksudnya. Iya, jadi saya merasa setiap hari Sabtu saya olahraga. Nah, Saya jalan kaki, terus sama saya sepedaan. oke. Saya pikir itu akan membuat saya jauh lebih prima. Nah ternyata itu tadi, saya tidak, pola hidup saya, makannya segala macam, minumnya, itu saya tidak jaga. Persis seperti yang kami bahas tadi juga di awal tentang apa yang beredar di masyarakat. Nah, sekarang Bapak sudah pakai teknologi laser. Ya, Bu Erni ya. Ibu yang paling hafal nih angka-angkanya. Yang tadinya diabetes, gula darahnya tinggi di atas 200 dan kolesterol, sekarang jadi berapa sejak menggunakan teknologi laser? Normal sih, makanya sebenarnya saya agak heran juga sih, karena dia sebenarnya pola makan kadang-kadang masih agak bandel gitu ya, tapi saya curiga ini pasti naik deh ininya kolesterolnya gitu, tapi dicek normal gitu, jadi selalu Kolesterolnya normal, normal? iya selalu Bagus. normal. Jadi kalau di rumah ya polisinya ya ini. Oh, ngerti Pak, ngerti. Iya. Dan Kalau nggak ada polisinya udah. iya, mesti diawasin Pak. Masih pengawasan ketat. Pemirsa juga gini. Gula darah tinggi menyebabkan terjadinya perlukaan dinding dalam pembuluh darah. Kalau Bapak bilang tahun 2016 diabetes, Iya. saya bisa tebak justru Bapak sudah mengalami prosesnya lebih dari 30 tahun. Wow. Jadi proses penyumbatan pembuluh darah sudah lebih dari 30 tahun. Maka jika pemirsa punya masalah kolesterol, gula darah, walaupun tensinya normal, sudah cukup dengan pola hidup yang lama, konsumsi obatnya yang rutin, ubah gaya hidup, dan gunakan teknologi laser. Nah tadi dengar sendiri bahwa teknologi laser yang dipakai Pak Paulus sudah membantu dia untuk membuat kolesterolnya bisa menjadi normal, kemudian gula darahnya juga turun, dan tentu tensinya tetap dibantu normal. Teknologi ini membantu kita untuk memelihara kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga kita bisa punya harapan hidup yang lebih sehat di masa datang. Oke. Ada tambahan Mbak? Proses oksidasi, stres oksidan itu memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit degeneratif seperti salah satunya adalah stroke. Jadi pemirsa di rumah jangan heran, kok saya nggak punya tensi, nggak punya gula darah, nggak punya kolesterol, bisa terkena stroke. Jadi jangan beranggapan bahwa hidup di zaman sekarang ini baik-baik saja. Kita setuju ya bahwa polusi udara ini akhir-akhir ini pastinya semakin buruk. Apalagi merokok. Apalagi merokok, ditambah lagi merokok. Apalagi tinggalnya memang di lingkungan yang polusi udaranya dalam keadaan tidak baik. Nah, selain itu, kita sama-sama tahu bahwa proses oksidasi ini mengakibatkan pengentalan darah. Sel-sel keping darah ini cenderung menempel satu dengan yang lainnya. Pembuluh darah pun menjadi menyempit dan
menjadi kaku. Dengan teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan kita, sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah kita sehingga pembuluh darah kita akan dengan optimal memproduksi nitric oxide. Nitric oxide ini akan beredar ke seluruh tubuh kita melalui sirkulasi pembuluh darah. Nantinya pembuluh darah ini menjadi lebih terbuka. Keping-keping darah yang cenderung menempel ini akan dibantu untuk diuraikan. Dan kalau misalkan ada gumpalan darah, ini dibantu. Ibarat kata gumpalannya ini kita bantu untuk dipecah. Sehingga apa yang terjadi, aliran darah ini menjadi kembali membaik. Ayo pemirsa, gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang sangat praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide atau oksida nitrit yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang tidak punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertanyaan bagus. Saya pikir Anda nggak akan bertanya. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap melayani Anda dan membimbing Anda sampai bisa mendapatkan alat kesehatan ini. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser atau AccuLaser Ultimate, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas berkonsultasi dengan dokter kami secara langsung. Namun ingat pemirsa, produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Sesaat lagi kami akan kembali untuk melanjutkan perbincangan ini. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Sehari-hari kita nggak luput dari polusi. Polusi di luar sana semakin lama semakin banyak. Kenapa? Makanya tubuh kita membutuhkan antioksidan. Antioksidan ini bisa kita dapat dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Di antaranya adalah buah-buah sitrus, stroberi, blueberry. Selain itu, kamu juga bisa dapatkan di sayur-sayuran seperti bayam dan kol. Selain menambah antioksidan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, jangan lupa gunakan teknologi laser agar membuat tubuh kamu menjadi lebih segar dan lebih prima. Pada tahun 2016, Pak Yono sudah menyadari bahwa dirinya kena diabetes. Tapi kejadian stroke ini baru terjadi pada tahun 2019. Pak Yono, maaf, saya harus membawa Bapak sedikit kepada memori lama yang menyakitkan. Ketika kena stroke tahun 2019 itu, Pak, ketika momen Bapak terserang stroke, apakah langsung terpikir saat itu penyebab stroke itu apa, Pak? Apakah Bapak langsung introspeksi diri dan ngeh bahwa, kekeliruan saya di sini? Apa yang Bapak rasakan? Iya, ketika saya lunglai tangan saya, terus sampai ke rumah sakit juga kondisinya, terus kaki saya juga tidak bisa. Ya, situ saya mulai merenung, waduh ini berarti karena pola hidup saya ini, ya, makan sembarangan, makan yang enak-enak, makan jeroan segala macam. Itu nggak terkontrol, Pak? Itu ya kalau laginya pengen ya makan aja. Itu yang memang saya tidak bisa menahan seperti itu. Termasuk minuman-minuman manis itu, Pak? Minuman ya itu tadi, saya dulu selalu minum tuh kalau minum adalah teh dingin, manis. Manis. Gula. Udah. Padahal Bapak sadar ada diabetes ya? Itu dia. Lalu kalau habis olahraga minum soft drink. Nah, pakai es, wah itu lega sekali. Saya tidak, ya itu tadi. Saya hanya melihat dari satu faktor happy-nya aja, enaknya aja. Tapi setelah kena serangan ya udah. Di awal kena stroke itu, Pak,
Bapak sudah dapat pertolongan, kembali ke rumah juga, dirawat oleh keluarga. Ya. Apa saat-saat terberat menghadapi pasca stroke itu? Saya tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Terlebih, terutama ya aktivitas sehari-hari. Katakanlah misalkan saya tadinya bisa naik sepeda, otomatis saya tidak bisa lagi. Lalu anak saya yang paling kecil itu kan selalu kalau Sabtu itu kan dia selalu saya ajak naik sepeda dia. Keliling kompleks gitu kan. Nah saya paling sedih ketika anak saya bilang, waduh Pak kita nggak bisa lagi ya Pak ya naik sepeda. Ya saya hanya menguatkan anak saya. Ya doakan semoga Papa juga segera pulih, Papa bisa naik sepeda lagi, kita bisa olahraga lagi. Apa yang paling Ibu kangenin dari Bapak ketika beliau masih dalam keadaan fisiknya normal? Kalau tadi si Putra yang terakhir itu kan bersepeda, kalau Ibu apa? Kalau saya sih suka, misalnya saya kalau lagi di atas, kadang-kadang kan pulang kerja gitu saya nggak tahu sudah masuk rumah gitu. Yang saya suka kan dia bisa naik tangga sendiri, nemu saya di atas. Sesederhana itu Bu. Kecepatan Sekarang Bapak. sudah tidak pernah. Ya, saya bisa ngerti Bu. Tadi kan saya dengar kan langsung angka-angkanya banyak berubah ya. Setelah pakai laser itu berapa Ya. tadi angka diabetesnya Bu? Gula darahnya menjadi? Yang terakhir gula darahnya itu 120. 120 itu Ya, normal. kolesterol betul. totalnya 160, terus Bagus. triglyceridnya 135 normal ya pokoknya. Dan itu bagus sekali, itu positif banget. Makasih cerita ini Bu. Tapi Ibu juga melihat kan perubahan pada diri Bapak? Misalnya ada kualitas hidup yang berubah yang Ibu rasakan juga. Bapak juga rasakan tentunya. Apa saja itu? Iya. Perubahan tidurnya Ibu lihat? Iya, tidurnya jadi normal ya, bagus. Oh iya. Iya. Pak Paulus, Ya. tidurnya berapa jam rata-rata biasanya? Ya sekarang saya normal, saya tidur mulai jam 10, saya bangun jam 5:30 saya udah bangun. Kualitas tidurnya terkoreksi dengan benar Iya. saat-saat ini dan itu pasti akan berdampak ketika Bapak bangun tubuhnya lebih segar. Emosi juga pasti terkendali. Iya. Betul ya Bu Erni ya? Betul Saya sekali. juga kalau misalnya tangan sakit, saya kan pakai paling sekali-sekali. Saya pakai itu jadi tertidur juga ngantuk ya. Jadi Ibu sudah biasa. pakai ya? Laser? Sudah Pakai cuma pakai. sekali-sekali. Oke. Kalau ada ngerasa nggak enak saya pakai gitu. Ya. Kalau boleh pegel aja baru Nah, dipakai. Ya dan mudah kan Pak penggunaannya? Iya. Bapak pakai laser Mudah. biasanya lagi ngapain aja? Ya itu Sambil tadi. melakukan aktivitas. Ya kalau pagi ya saya setelah bangun tidur saya pakai sambil saya katakan kalau sekarang saya sambil olahraga ya sambil treadmill itu saya pakai juga itu. Kalau intranasalnya Bapak pakai juga nggak? Saya pakai. Buat di hidung itu. Saya pakai. Mantap loh ini. Kasih semangat dulu deh. Kasih semangat dulu. Ada harapan. Iya. Silakan praktisi kesehatan. Nah, teknologi laser ini memang penting untuk membantu mendukung kesehatan kita. Yang dilakukan oleh teknologi laser adalah membantu, salah satunya adalah mengurai gumpalan darah. Mungkin seperti ini. Punya kolesterol atau gula darah tinggi, seringkali itu darah itu sudah terjadi penggumpalan seperti ini. penggumpalan lengket ya, sel-sel darah lengket. Nah, teknologi laser itu akan mengurai penggumpalan ini. Ya, ketika diurai, kebayang ya di tengah-tengah gumpalan-gumpalan itu kolesterolnya bisa terurai dan bisa dipakai. Nah, si darah juga yang membawa gula itu bisa dipakai pada saat masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Kebayang ya, kolesterol ikut menggumpal di situ, nggak kepake. Nah, ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, penggumpalan itu diurai, dibuat jadi seperti ini. Jadi bisa membantu proses pemulihan lebih optimal. Untuk mengoptimalkan kembali nih proses pemulihan, mungkin pemirsa di rumah ada yang mengalami sama nih dengan Pak Yono mengalami serangan stroke, itu bisa menggunakan teknologi laser secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya adalah hidung. Jadi digunakan di dalam rongga hidung, ya. Gunanya apa? Tadinya sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, ini kita optimalkan kembali terutama di area kepala. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat mengalami serangan stroke, ini terjadi gangguan pembuluh darah terutama di area otak, di dalam kepala. Sehingga kualitas darah dan kualitas pembuluh darah ini harus dijaga dengan baik terutama di area kepala. Dan contohnya nih seperti Bu Erni ya, masih dalam keadaan sehat dan bugar, mungkin pemirsa di rumah juga sama, gunakan juga teknologi laser secara intranasal bisa membantu menjaga fungsi kognitif kita agar kita tetap bisa produktif dan aktif sampai usia lanjut. Tambahan lagi nih, Pak Yono,
Iya. Sekarang masih ada kelemahan sedikit mungkin di bagian sisi Kanan. kanan. Iya. Bisa dioptimalkan kembali dengan menggunakan teknologi NMES. Teknologi NMES ini bisa diletakkan pada area otot yang mengalami kelemahan. Bisa pada area sisi tubuh kanan maupun tubuh kiri. Nantinya teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation itu akan memberikan stimulus pada otot sampai ke lapisan serat terdalam agar otot ini tetap aktif, berkontraksi sehingga volume ototnya tetap terjaga, pergerakannya juga tetap ada dan juga bisa membantu nih proses pemulihan stroke. Nantinya pergerakan otot yang dulunya sempat hilang kini sudah ada lagi akan memberikan perintah ke otak bahwa oh ini loh dulu otot yang pernah melemah kini sudah aktif kembali sehingga otak pun nanti akan berkomunikasi satu dengan lainnya untuk membantu proses pemulihan dan pergerakan Bapak dan pemirsa di rumah menjadi lebih terbantu lagi. Nah, pemirsa, kami juga ingin berbagi dengan Pak Yono dan Ibu, biar makin kuatlah ceritanya dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan membawa dampak baik pada peningkatan kualitas kesehatan mereka. Mari kita simak. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Pemirsa, kami pakaikan teknologi NMES kepada Pak Yono. Bapak boleh berdiri sebentar? Iya. Oke. Pemirsa tadi lihat di awal Pak Yono tidak mampu menggerakkan secara berturut-turut waktunya. Kemudian gerakannya nggak bisa leluas gitu. Tapi ini tiba-tiba ada getaran-getaran. Sehingga apa yang Bapak rasakan sekarang? Ada setruman, jadi kayak simulasi untuk jari-jari saya itu mulai bergerak. Nah, seperti ini tadi. Itu akan membuat saya terpaksa bergerak kan? Iya. Gitu kan? Inilah metode latihannya Pak dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Iya. Lama-lama akan menjadi kuat Pak. Iya. Seiring dengan Bapak mengubah pola hidup, lasernya juga dipakai terus Pak. Iya. Dan ini sekarang punya NMES Pak. Iya, makasih banyak Mas Sofi. Iyalah, masih ada perubahan. Iya. Ya. Penting untuk Anda ketahui, Equalaser merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation adalah bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang saat ini sedang mengalami stroke, yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan saraf distimulasi, maka akan membantu perbaikan ataupun fungsional ke arah yang lebih baik. NMES bukan cuma untuk penderita stroke, tapi juga bagi kita semua yang sehat, tidak ada keluhan kesehatan apapun. Gunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equalaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Cara mendapatkannya adalah dengan menghubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap melayani Anda, menjelaskan secara detail mengenai cara mendapatkannya sampai Anda menggenggam teknologi laser. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Equalaser Ultimate, maka Anda dapat berkonsultasi dengan dokter kami jika Anda membutuhkannya. Ingat pemirsa, produk asli dari dokter laser dan Equalaser Ultimate yang berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser dari GoGo Mall.